Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Kartika Sari dengan NIM 2305110585. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan 5 sastrawan yang ada di Indonesia. Langsung saja, yaitu yang pertama itu ada Anton Kurnia. Anton Kurnia lahir pada tanggal 9 Agustus 1974. Dia adalah sastrawan Indonesia. Pendidikan formalnya antara lain dilalui di jurusan Teknik Geologi ITB dan Ilmu Jurnalistik IAIN Sunan Gunung Jati di Bandung. Ia juga bekerja di dunia penerbitan sebagai penerjemah dan editor. Ia pernah lama berkarir di penerbit Serambi, Jakarta dengan jabatan terakhir manajer redaksi. Kini ia mendirikan dan memimpin penerbit Baca. Anton Kurnia adalah penulis, penerjemah, dan editor. Sebagai penulis, ia mempublikasikan cerpen, esai, dan novel. Ia dipercayai sebagai penanggung jawab program pendanaan dan juga penerjemahan di Komite Buku Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tanggal 2016 sampai tahun 2019. Sesekali ia pernah menjadi narasumber dalam acara sastra dan juga perbukuan nasional dan internasional. Karya terbesar Anton Kurnia ini, yang pertama itu ada cerpen Zenilda, Belum Pulang. Cerpen ini itu pernah menjadi salah satu pemenang dalam sayembara cerpen tentang kekerasan terhadap perempuan yang terbit pada tahun 2000. Cerpen keduanya itu adalah cerpen Cinta Semanis Racun. Cerpen ini itu terpilih sebagai salah satu cerpen terbaik sepanjang masa majalah Esquire Indonesia dan juga diterbitkan dalam antologi Semua Orang Pandai Mencuri pada tahun 2015. Yang kedua itu adalah Jainar Maesa Ayu. Jainar Maesa Ayu adalah seorang penulis, sutradara, dan juga aktris asal Indonesia yang dikenal dengan karya-karya sastra yang pemberani. Ia lahir pada tanggal 14 Januari 1973 di Jakarta. Jainar adalah putri dari seniman legendaris Indonesia Sujaman Jaja dan juga seorang sutradara dan penulis skenario terkenal, yaitu ibunya bernama Tuti Kirana. Jainar Maesa Ayu ini sering disebut Nai, adalah seorang sastrawan Indonesia yang terkenal karena karyanya yang kontroversial dan juga fokus pada tema-tema feminisme dan juga seksualitas. Nai ini pernah mengakui dulu ia tidak terlalu pandai untuk menulis, tetapi kemudian ketika Nai ini memulai kiprahnya di dunia kepenulisan, ia bertemu sejumlah sastrawan Indonesia yang dijadikan guru penulisnya, seperti Seno Gumira, Aji Dharma, Budi Dharma, dan juga Sutarji Choulzum Bachstri. Jainar ini termasuk perempuan penulis yang produktif. Dalam kurun waktu 7 tahun, 4 judul buku sudah tergarap, dan 3 diantaranya itu masuk sebagai anugerah sastra tahunan Katulistiwa pada tahun 2002, 2004, dan juga 2006. Dan setiap buku karyanya ini selalu termasuk ke deretan daftar buku bestseller. Ini menikah dengan Ei Wijaya yang ia kenal sejak usianya 12 tahun.
Namun mereka ini bercerai setelah 14 tahun menikah. Nah, Nai ini mengaku perceraiannya ini disebabkan karena perbedaannya mendasar antara visi dan juga pandangan hidup yang sebenarnya telah ada sejak pertama kali mereka bertemu. Nah, mereka ini mempunyai satu pasang anak. Nah, karya terbesar Jenar Maesa Ayu itu adalah karya Jenar Maesa Ayu ini pertama kali dikenal luas melalui kumpulan cerpen, yaitu Mereka Bilang Saya Monyet yang tahun 2003 yang menjadi salah satu karyanya yang paling terkenal. Nah, kumpulan cerpen ini menggambarkan berbagai realitas kehidupan perempuan di Indonesia dengan gaya bercerita yang terbuka dan juga tanpa sensor. Nah, melalui karyanya, Jenar ini kerap mengungkap dan juga mengkritik terhadap norma-norma sosial dan juga patriarki yang dominan. Nah, cerpen ini kemudian diadaptasi menjadi film dengan judul yang sama pada tahun 2008. Nah, Jenar ini di mana Jenar turut ini menyutradarainya. Film tersebut mendapatkan banyak apresiasi di festival film internasional dan juga Indonesia sendiri pada saat film itu dikemukakan melalui novel dan juga dikemukakan menjadi film. Nah, sastrawan selanjutnya yang ketiga itu adalah Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin merupakan seorang pahlawan nasional, politisi, budayawan, dan juga sekaligus sastrawan berdarah Minang. Nah, Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Sawah Lunto, Sumatera Barat. Nah, Muhammad Yamin merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan juga Siti Saadah. Nah, Muhammad Yamin menempuh pendidikannya di Dasae dengan bersekolah di Holland School, yaitu HIS. Muhammad Yamin ini juga sempat mendapat pendidikan di sekolah guru. Muhammad Yamin juga mengenyam pendidikannya di Sekolah Menengah Pertanian di Bogor. Nah, Sekolah Dokter Hewan Bogor yaitu AMS hingga Sekolah Kehakiman yang sekarang dikenal dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Nah, setelah dewasa, tepatnya pada tahun 1937, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari. Nah, istri Muhammad Yamin tersebut merupakan putri dari seorang bangsawan dari Kedilangu, Demak, Jawa Tengah. Nah, pernikahan Muhammad Yamin dan Siti Sundari ini dikaruniai dengan satu orang putra, Dang Dahadian Sinayang Sih Yamin. Nah, Muhammad Yamin tutup usia pada tanggal 17 Oktober 1962 pada usia 56 tahun dan ia juga wafat di Jakarta. Nah, kemudian dimakamkan di tanah kelahirannya di Desa Talawi, Kabupaten Sawalahunto, Sumatera Barat. Nah, saat wafat, Muhammad Yamin ini telah menjabat sebagai Menteri Penerbangan. Karya Muhammad Yamin yaitu Tanah Air, ya kumpulan puisi pada tahun 1922, yang kedua itu Tumpah Darahku, dan yang ketiga itu ada Ken Arok dan juga Dedes, dan yang keempat itu ada Proklamasi dan juga Republik Indonesia pada tahun 1951. Nah, singkatnya, Muhammad Yamin adalah sastrawan, politikus, dan juga sejarawan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sastrawan selanjutnya yang keempat itu adalah Alan Hogeland. Nah, Alan Hogeland ini memiliki nama asli Kamaluddin Rangkuti yang lahir pada tanggal 19 Oktober 1931. Dia adalah seorang penulis Indonesia. Nah, ia termasuk salah satu seorang penulis sastra eksin di Indonesia.
Nah, Alan Hogeland menyelesaikan sarjana muda dalam bidang bahasa Indonesia dan juga sempat mengikuti studi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yaitu di USU. Nah, sewaktu menjadi mahasiswa di USU, ia pernah menjabat sebagai ketua Senat di Fakultas Hukum dan juga wakil ketua Dewan Mahasiswa. Nah, Alan juga menjadi pendiri konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia di universitas yang sama. Nah, ia juga pernah menjadi salah satu seorang pimpinan Lekra di Sumatera Utara pada tahun 1964 atas undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Ia berangkat ke Beijing menjadi tenaga pengajar bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Beijing, dan juga menjadi konsultan bahasa Indonesia yang menghasilkan Kamus Indonesia Tionghoa. Nah, pada tahun 1985, Alan ini pindah ke Belanda. Karir penulisannya yang baru dimulai ketika ia tinggal di Belanda. Berkat adanya kegiatan penerbitan yang disebut sebagai pers alternatif bagi mereka yang hidup sebagai orang eksil. Dari tahun 1989 sampai dengan wafatnya pada tahun 1994, Alan Hogeland ini telah menghasilkan berpuluh-puluh karangan yang berupa sajak, cerpen, kritik, dan juga esai serta naskah drama. Karya tulisnya yang pertama itu ada cerpen Musibah yang terbit pada tahun 1990, yang kedua ada drama Sekedar Menjalankan Kewajiban yang terbit pada tahun 1993, yang ketiga itu ada Puisi Angin Menderu di Pucuk Bambu yang terbit pada tahun 1992. Nah, yang terakhir, yang kelima yaitu Motinggo Buesje. Nah, Motinggo Buesje ini adalah nama samarannya. Nama yang diberikan oleh orang tuanya adalah Bustami, tetapi dia mengganti namanya dengan Motinggo Buesje, dan nama itulah yang kini lebih dikenal. Dia adalah seorang sastrawan yang lahir pada tanggal 21 November 1937 di Kupang Kota, Bandar Lampung. Nah, Motinggo Buesje ini merupakan anak dari pasangan Jalid Sultan Rajo Alam dan juga Rabiah Jakub asli Minangkabau. Nah, selama rentan tahun 1960-an sampai 1980-an, Motinggo telah melahirkan hampir 200 karya, diantaranya novel, film, ataupun naskah drama. Nah, selain mendapat cap sebagai penulis erotis, Motinggo juga disebut sebagai penulis ajaib, karena ketika ia masih duduk di bangku SMP, karyanya sudah mendapat persetujuan HB Jasin untuk dimuat di majalah Mimbar Indonesia. Nah, Motinggo telah menjadi yatim sejak usia 12 tahun dan kemudian ia diasuh oleh neneknya di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, setelah menamatkan SMA di Bukit Tinggi, Motinggo mengambil pendidikan ke Yogyakarta di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Nah, Motinggo merupakan salah satu seorang sastrawan yang namanya dikenal hingga mancanegara. Nah, begitupun dengan karya-karyanya yang banyak diterjemahkan ke bahasa asing seperti bahasa Ceko, Inggris, Belanda, Perancis, Jerman, Korea, Jepang, dan Mandarin. Nah, karyanya yang dikenal dan berhasil mendapat penghargaan, yang pertama itu ada drama Malam Jahanam, memenangkan sayembara penulisan drama Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada tahun 1959. Yang kedua itu ada cerpen Nasihat Untuk Anakku, meraih penghargaan hadiah majalah sastra pada tahun 1962. Yang ketiga itu ada cerpen Bangku Batu, meraih penghargaan hadiah. Yang keempat ada sayembara penulisan cerpen majalah. Nah, yang kelima itu ada cerpen Lonceng, meraih penghargaan, dan 10 cerpen terbaik pada tahun 1990 sampai 2000.
Nah, Motinggo ini wafat pada tanggal 18 Juni 1999 di usia 62 tahunnya. Kepergiannya meninggalkan duka bagi keenam anaknya, Ito, Rio, Sony, dan juga Rafera dan Gina yang telah menikah dan dikaruniai 7 orang cucu. Nah, cukup sekian yang saya sampaikan mengenai 5 sastrawan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.